Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria nih dari Bang Syahdan ya. Tambah seru nih Min. Iya asli ya. Ini tambah seru banget episodenya saat turnamen lagi teman-teman. Oke ya, langsung saja pada videonya. Ketika dua saudara itu berkomunikasi secara diam-diam, mata si Yuan Supreme, Sui Ying Tianjun, Yun He Sangsen, para raja dewa, dan kepala keluarga bangsawan juga tertuju pada Tanyun. Hanya saja Tanyun, prajurit bintang ketiga, menghadapi Gong Xunyan, prajurit tingkat 8, justru menutup matanya dan tangannya di belakang punggungnya. Pada saat ini, Gong Xunyan tidak mengundurkan kewaspadaannya karena tindakan Tanyun di arena ketiga. Dia membuka mulutnya dengan niat membunuh, dan pedang dengan atribut angin terbang keluar. Teknik pedang Feng Lie Chang Tian. Tangan kanan Gong Xunyan tiba-tiba mengepalkan gagang pedang, dan kekuatan dewa angin meledak dari tubuhnya. Tanyun masih memejamkan matanya, berdiri dengan tangan di belakang, dan tidak bergerak. Pergelangan tangan Gong Xunyan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, dalam hembusan angin menyapu arena nomor 3, ada ribuan cahaya pedang muncul satu demi satu. Gong Xunyan memegang pedang, tidak menentu dalam hembusan angin, dan dengan cepat dan tidak normal menyerang Tanyun. Gong Xunyan tiba-tiba menikam Tanyun di udara. Saat Gong Xunyan menikam dengan pedang, tiba-tiba ribuan cahaya pedang dalam hembusan angin mereka bergegas menuju Tanyun dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh. Ribuan cahaya pedang runtuh di kehampaan gelap, menelan Tanyun dalam sekejap mata. Langkah Dewa Hongmeng. Tanyun yang awalnya tidak bergerak dan mengenakan baju besi perak, sekarang bergerak karena kecepatannya itu seperti busur perak berkedip dari kehampaan gelap. Segera setelah itu, Tanyun melintas di celah cahaya pedang dan muncul di depan Gong Xunyan. Dia berkata dengan ringan, "Matilah." Tanyun yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya meledakkan kekosongan dengan kaki kanannya seperti cambuk dan melemparkannya ke dada Gong Xunyan yang ketakutan. "Kenapa kecepatanmu begitu cepat?" Gong Xunyan berteriak ngeri saat dia menggunakan langkah angin untuk menghindari kaki Tanyun. Raungan ayahnya terdengar dari telinganya. "Yaner, kamu bukan lawannya. Akui kekalahan." "Aku tahu," Gong Xunyan berkata dengan tergesa-gesa. "Aku mengaku." Sebelum kata kalah diucapkan, Tanyun yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya berputar di udara, kaki kirinya ditekuk di udara, dan dengan kehampaan dia menabrak dada Gong Xunyan. Gong Sun Xuanli berteriak histeris di kursi baris keempat. Gong Sun Sasan di belakangnya pada saat yang sama sangat cemas hingga air mata jatuh. "Jingyun, selamatkan nyawa adikku. Kita akan menghapus keluhan." Suara patah tulang yang jernih dan menakutkan mengganggu suara damai Gong Sun Sasan. Di mata semua orang, Gong Xunyan berubah menjadi awan darah di kaki Tanyun. Ketika kepalanya jatuh ke dalam kehampaan, Tanyun menyapu kaki kanannya ke udara, dan bayangan kaki yang berubah dari kekuatan dewa menelan kepalanya. Kepala berubah menjadi bunga darah dan dengan cepat layu dalam kehampaan. Gong Sun Sasan dan Gong Sun Xuanli, mereka menangis terseduh-seduh. Ayah dan anak itu tidak pernah menyangka bahwa tantangan lompatan Tanyun begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah menghabisi Gong Xunyan. Pada saat ini, di kursi, Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng, mereka juga tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka Tanyun begitu kuat meskipun tidak menggunakan matanya dan matanya tertutup. Para Raja Dewa, Ling Xia Tianjun dan yang lainnya, melihat pemandangan menakjubkan Tanyun, mulai bertanya-tanya, mungkinkah Tanyun adalah kuda hitam kali ini? Di arena ketiga, Tanyun yang menginjak kehampaan masih berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan membuka matanya menghadapi tatapan semua orang. Mata bintangnya tampak sangat senang. Di mata semua orang, Tanyun berubah menjadi busur perak dan menembak di belakang Raja Dewa Baicheng. Li Ximin menampar bibirnya dan berkata melalui transmisi suara, "Adikku, kita semua salah paham sebelumnya. Anak bernama Jingyun ini agak rumit." Li Xi mendengarkan kata-kata saudaranya dan menatap punggung Tanyun dengan matanya yang indah, dan suara surga bergema di benak Li Ximin.
Kakak, aku menjadi semakin tertarik padanya. Dalam 2 kali duel, terlepas dari kenyataan bahwa semua orang tidak optimis, dia menang tanpa cacat dan aku tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Bagaimanapun, kecuali Xuan Yuanru, 9 orang lainnya adalah prajurit bintang 9 dan mereka semua memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Mendengar ini, alis Li Ximin bergetar dan dia berkata, "Adikku, apakah kamu memiliki kesan yang baik tentang anak ini?" Li Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak memiliki kesan yang baik, tapi aku benar-benar ingin tahu." Di awal game kedua, Tan Yun menghabisi Gong Xunyan dengan momentum guntur memukau penonton. Dalam beberapa saat berikutnya, Yuan Shu, Shan Shuzheng, Bai Xuanyi, Jiang Shu, Simu, Anmin, Li Dan, Mu Zihua, Balsan Xuan, dan Ximen Fengxi masing-masing menang dengan luar biasa. Dari awal hingga akhir, orang-orang ini tidak menunjukkan senjata mereka, dan mereka memenangkan kemenangan yang luar biasa. Tak satu pun dari orang-orang ini menempatkan Tan Yun di mata mereka. Di dalam hati mereka, prajurit bintang 3 tidak berbeda dengan badut yang melompat di atas balok. Pada saat yang sama, di hati para Raja Dewa, Ling Xia Tianjun, dan lainnya, diharapkan orang-orang ini dapat mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Karena mereka telah lama disebut terbaik di antara para generasi muda yang ada di alam Dewa Hongmeng. Dalam setengah jam berikutnya, kecuali 2 orang yang bertarung di arena ke-60, pertempuran di arena lain telah berakhir. Di arena 60, Xuan Yuanru dan Sui Zhan berduel. Pada saat ini, suara kepala keluarga bangsawan dan para Raja Dewa berbisik. Aku benar-benar tidak melihatnya. Xuan Yuanru ternyata sangat kuat. Ya, sejauh yang aku tahu, meskipun Sui Zhan adalah bintang 9, dia memiliki kekuatan untuk menghabisi semi suci tingkat 4. Aku tidak menyangka, setelah lebih dari setengah jam, dia masih belum mengalahkan Xuan Yuanru. Itu benar, Xuan Yuanru ini memang jenius. Menurutmu, siapa yang akan menang pada akhirnya? Jika ingin aku mengatakannya, itu tentu saja Sui Zhan. Bagaimanapun, dia adalah bintang tingkat 9 dengan kekuatan besar. Hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkan Xuan Yuanru. Dengan suara diskusi semua orang yang tertinggal di telinganya, Raja Dewa Mufeng tersenyum, dan segera wajahnya berubah lurus menatap Xuan Yuanru di arena, dan berkata dengan keras, "Rower, cukup untuk pemanasan. Jangan biarkan Tuan Tianjun menunggumu. Ayo bertarung dengan cepat." Begitu kata-kata itu keluar, Ling Xia Tianjun, Sui Ying Tianjun, dan yang lainnya sedikit terkejut. Mungkinkah Xuan Yuanru belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Sama seperti Sui Ying Tianjun yang sedang berpikir secara rahasia, suara penuh kasih sayang dari si Yuan Supreme bergema di benaknya. "Sui Ying, apakah kamu memperhatikan? Gadis bernama Xuan Yuanru ini, mata dan hidungnya sangat mirip denganmu." Sui Ying Tianjun sedikit mengangguk. "Ya, Guru." Si Yuan Supreme tertawa dan berkata, "Jika Guru tidak tahu bahwa kamu adalah seorang yatim piatu, jika tidak, aku akan berpikir bahwa gadis itu adalah saudara perempuanmu yang hilang." Sui Ying Tianjun mendengar kata-kata itu dan tersenyum manis. "Guru, kamu benar-benar bercanda." Ketika semua orang memikirkannya, Raja Dewa Mufeng yakin bahwa Xuan Yuanru bisa mengalahkan Sui Zhan. Karena Xuan Yuanru memperoleh warisan sejatinya dan mempraktikkan teknik pedang penangkan surga yang terkenal. Di arena nomor 60, Xuan Yuanru menghindari pedang sengit Sui Zhan dan naik ke langit. Dia memegang pedang dan mengayunkan pedang misterius dari langit. Teknik pedang surga dan bumi. Pedang menghancurkan alam semesta. Ketika suara yang indah berdering, Xuan Yuanru berhenti. Adegan yang membuat semua Raja Dewa di tempat kejadian terpana terjadi. Tiba-tiba, langit melonjak, dan angin kencang membentuk pusaran hingga 1 juta kaki. Di pusaran langit, cahaya terang dengan cepat memasuki pandangan semua orang. Tiba-tiba, cahaya itu meroket dari pusaran langit menjadi sinar pedang seputih salju dengan ketinggian 300.000 kaki. Ketika cahaya pedang seputih salju muncul seperti zat, aura kuat yang tak tertandingi menyelimuti. Cahaya pedang menelan kehampaan, dan kehampaan itu runtuh satu demi satu. Ini sangat kuat. Hati Sui Zhan membeku, dan dia mengubah dirinya menjadi rubah salju berekor 9 dengan ketinggian 3.000 kaki dan panjang 7.000 kaki di atas arena. Sepasang pupil raksasanya menunjukkan warna yang mengerikan dan siap menyerang kapan saja.
Di kursi baris ketiga, Ibu Suizan berkata, "Zanner, cepat akui kekalahan." "Ibu, anak ini mungkin tidak kalah. Mengapa aku harus mengaku kalah?" Raja Dewa Suihu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas, "Zanner, jika ibu tidak salah, Xuan Yuanru menggunakan teknik Raja Dewa Mufeng." Raja Dewa Mufeng mengandalkan teknik pedang ini saat itu untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Dewa terkuat. Dan Xuan Yuanru jelas mendapatkan warisan sejati dari Raja Dewa Mufeng. Jika kamu tidak mengakui kekalahan, konsekuensinya adalah kematian. Mendengar itu, rubah salju raksasa berekor 9 menghela nafas dan berkata, "Nona Xuan Yuan, aku mengaku kalah." Dalam turbulensi kehampaan, rubah salju berekor 9 meninggalkan arena. Xuan Yuanru yang berdiri di langit mengangkat bibir merahnya dengan ringan. "Bubarkan." Segera cahaya pedang raksasa seputih salju setinggi 300.000 kaki menghilang. Setelah itu, Xuan Yuanru menyapu arena tinggi dan berdiri di istana Yisen. Pada saat ini, di mata semua orang yang melihat Xuan Yuanru berubah. Semua orang berpartisipasi dalam permainan menjadi cemburu. Para Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan tidak pernah berpikir bahwa Raja Dewa Mufeng akan mengajarkan teknik ketenarannya kepada orang luar. Namun, semua orang tidak tahu rasa sakit di hati Raja Dewa Mufeng. Dia selalu ingin mewariskan teknik pedang penekan surga kepada keturunan keluargamu. Namun, putranya tidak cukup berbakat dan cukup cerdas untuk memahami arti sebenarnya dari teknik pedang penekan surga. Ketika dia mengetahui bahwa Xuan Yuanru telah menjadi yang teratas dalam pertempuran dewa perang keluargamu beberapa dekade yang lalu, dia ingin Xuan Yuanru mencobanya untuk melihat apakah dia bisa berhasil mengolah teknik pedang penekan surga. Namun, yang mengejutkan dan menggairahkan Raja Dewa Mufeng adalah bahwa Xuan Yuanru menyadari arti sebenarnya dari teknik pedang hanya dalam 3 hari. Oleh karena itu, Raja Dewa Mufeng sangat baik kepada Xuan Yuanru dan tingkat kebaikannya tidak berbeda dengan Mu Wangqing. Pada saat ini, Raja Dewa Mufeng memandang Xuan Yuanru dan matanya yang keruh penuh dengan kasih sayang. "Sangat bagus, seperti yang diharapkan. Terima kasih atas pujian komandan," kata Xuan Yuanru sambil tersenyum. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi bangkit dan berkata dengan penuh semangat, "Selanjutnya, memasuki 60 teratas, dan mulailah mempersiapkan game ketiga dari 60 hingga menjadi 30 teratas." Saat sosok itu berkedip, Tanyun dan yang lainnya, serta Xuan Yuanru berdiri berjajar. Dengan tangan kanan Raja Dewa tertinggi, tiba-tiba 60 tirai cahaya muncul di atas 60 orang. 60 orang secara acak menggunakan kekuatan magis untuk menabrak tirai cahaya. Tirai cahaya menghilang dan angka muncul. Xuan Yuanru mendapatkan 1 dan Tanyun mendapatkan 2. Lawan Xuan Yuanru adalah seorang bangsawan yang di ranah Dewa Surgawi tingkat 8. Ketika bocah itu mengetahui bahwa lawannya adalah Xuan Yuanru, dia menghela nafas dan ekspresinya pahit di wajahnya. Suizan, putra Raja Dewa Suihu, tidak sebanding dengan Xuan Yuanru, jadi dia tidak mungkin. Sebelum Xuan Yuanru menyapu arena pertama, anak bangsawan itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Nona Xuan Yuan, aku mengaku kalah." Xuan Yuanru sedikit mengangguk. "Terima kasih." Tanyun mengangkat alisnya, merasakan niat membunuh menyelimutinya. Perlahan-lahan menoleh ke samping dan menemukan Jiangsu, putra angkat Raja Dewa Jianglong, yang sedang menatapnya dengan pandangan gelap. Dan lawannya adalah orang ini. Sosok Jiangsu melintas, menyapu ke arena kedua, menatap Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jingyun, hari ini aku ingin membahaskan dendam saudaraku yang sudah meninggal, yaitu Jiang Feixu. Aku akan memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu." Begitu kata-kata ini keluar, tanpa menunggu Tanyun berbicara, Raja Dewa Baicheng berdiri. "Yuner, jangan berjanji padanya. Dia adalah yang terkuat di antara prajurit keluarga Jiang. Kamu jangan mengambil risiko itu." Raja Dewa Mufeng buru-buru bangkit dan berkata, "Yuner, janganlah setuju." Xuan Yuanru mengepalkan tinjunya dengan erat, dan suara kekhawatiran terdengar di benak Tanyun. "Jika kamu tidak dapat menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng, teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, api Hongmeng, api es Hongmeng, kekuatanmu menjadi sangat berkurang. Ketika aku datang ke istana Dewa Hongmeng, aku melakukan penyelidikan pada Jiangsu, dan dia memang sangat kuat." Tanyun mengirim transmisi suara kepada Xuan Yuanru. "Rower, terima kasih atas perhatianmu. Kamu tidak perlu khawatir.
Aku tahu bagaimana melakukannya. Aku tidak peduli denganmu. Aku hanya tidak ingin kamu mati sebelum kamu menemukan ayahku, kata Xuan Yuanru dengan bermuka dua. Pada saat ini, Ling Xia Tianxun memandang Xing Tian Tianxun ke samping. Suamiku, apakah menurutmu Jing Yun akan bertarung? Transmisi suara Xing Tian Tianxun dengan jujur berkata, sulit untuk mengatakannya. Masuk akal bahwa dia tidak boleh bertarung. Bagaimanapun juga, dia hanya dewa surgawi tingkat 3. Ling Xia, apakah kamu memperhatikannya? Putri kita yang berharga memberikan perhatian khusus pada Jing Yun. Sebaiknya kamu bertanya padanya. Mendengar itu, Ling Xia Tianxun berkata melalui transmisi suara, Si Yin, apakah menurutmu Jing Yun akan bertarung? Li Si Yin menatap Tan Yun dengan mata yang indah dan berkata sambil berpikir, Ibu, masuk akal bahwa kecuali dia bodoh, dia akan setuju. Tapi firasatku, Jing Yun akan bertarung. Tepat saat Li Si Yin mentransmisikan suaranya, senyum muncul di sudut mulut Tan Yun. Dia tidak melihat Jiangsu di arena kedua, tetapi pada Raja Dewa Jianglong di kursi. Kata-kata berikutnya membuat Raja Dewa Jianglong sangat marah. Tan Yun berkata dengan ringan, Tuan Raja Dewa Jianglong, generasi muda menyarankan kamu untuk membiarkan putra angkatmu mengambil kata-katanya kembali. Generasi muda telah menghabisi satu-satunya anakmu di jurang para dewa. Akhirnya kamu menemukan putra angkat yang lain. Jika dia dihabisi oleh generasi muda lagi, generasi muda khawatir tidak ada yang akan merawatmu di masa depan. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Raja Dewa Jianglong sangat marah sehingga wajahnya merah, tubuh tuannya bergetar hebat. Meskipun kata-kata Tan Yun singkat, tidak diragukan lagi, mengoleskan garam pada luka Raja Dewa Jianglong. Li Si Yin yang selalu dingin, tiba-tiba geli dengan kata-kata Tan Yun. Di wajahnya yang tak terlukiskan cantik, senyum mekar, dan kemudian kembali ke penampilannya yang dingin. Melihat ke samping pada Li Si Yin yang telah kembali ke tampilan yang dingin, Li Ximin berkata melalui transmisi suara, Adikku, ini adalah pertama kalinya aku melihatmu terhibur oleh pria itu. Apakah kamu menyukai Jing Yun? Li Xin memutar matanya ke arah Li Ximin dan mengabaikannya. Dia memang memiliki sedikit keterampilan pada Tan Yun saat ini. Dia tidak bisa bicara tentang perasaan yang baik, hanya sedikit minat itu saja. Aku marah padamu. Raja Dewa Jianglong tiba-tiba bangkit, memandang Jiangsu di arena kedua, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suer, mulai pertempuran hidup dan mati melawannya. Selama dia berani bertarung, habisi dia untukku. Jiangsu menganggukkan kepalanya dengan berat. Anak ini mematuhi perintahmu. Karena kamu ingin mengadili kematianmu sendiri, maka aku akan menjadi orang yang baik untuk memenuhi keinginanmu. Wajah Tan Yun menjadi acuh tak acuh, dan dia tiba-tiba menatap Raja Dewa Jianglong. Tunggu saja, dan kumpulkan mayat anak angkatmu. Aku Jing Yun akan bertarung. Aku tidak akan pernah mati bersama Jiangsu. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun terbang ke udara, dan mendarat di arena kedua. Cincin melintas di antara jari-jarinya, dan pedang tinggi tingkat 6 dengan sifat kilat muncul di tangannya. Yuner, jangan anggap enteng. Ketika Raja Dewa Baice mentransmisikan suaranya, suara Raja Dewa tertinggi terdengar jelas di telinga semua orang. Raja Dewa ini mengumumkan bahwa permainan dimulai. Segera, mata hampir semua orang tertuju pada arena nomor 2. Semua orang sangat ingin tahu apakah Tan Yun sombong atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk tidak takut pada Jiangsu. Teknik tombak ilahi keluarga Jiang. Jiangsu meraung keras dan tanpa pamrih menunjukkan keterampilan unik Raja Dewa Jianglong yang juga merupakan teknik tombak leluhur keluarga Jiang. Jiangsu membalikkan tangan kanannya dan tombak hitam panjang muncul di tangannya. Dia memegang tombak panjang dan kekuatan dewa kematian mengepul di tubuhnya. Itu seperti ketika banjir yang membuka gerbang mengalir. Kakinya berada di atas arena. Dengan langkah misterius, dia tiba-tiba muncul di depan Tan Yun dan menikam tenggorokan Tan Yun. Dengan tombak yang ditusuk, kekosongan tiba-tiba retak dan retakan besar di ruang gelap muncul. Pada saat yang sama, di celah ruang angkasa, tombak yang menusuk Tan Yun sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, dan masing-masing menusuk alis, tenggorokan, dan jantung Tan Yun. Kecepatan yang sangat cepat. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut. Meskipun dia lolos dari 3 pukulan fatal, tetapi sisi kanan lehernya terkena. Setelah Tan Yun mundur 3 langkah, untaian darah merah terang menyembur keluar dari lehernya.
Hati Raja Dewa Baicheng, Mu Feng, Mu Wangking, dan Xuan Yuanro di bawah arena juga berkedut. Tangan Xuan Yuanro mengepalkan erat, dan matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran yang tidak disembunyikan. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat tangan kirinya, dan dengan lembut membelai luka lehernya. Saat berikutnya, di mata semua orang, ekspresi Tan Yun menjadi dingin. Pupil matanya menunjukkan kilau haus darah, dan suaranya tidak mengandung jejak emosi. Aku ingin melihat apakah kamu kuat. Teknik pedang guntur gila diciptakan oleh Tan Yun di masa lalu, dan kemudian diakui oleh Ling Xia Tianjun atas namanya. Teknik ini diberikan kepada prajurit dewa atribut guntur di pasukan 100 Raja Dewa untuk dibudidayakan. Jing Yun, bagaimanapun, hanya ada satu takdir untukmu hari ini, dan itu adalah kematian. Jiang Shu meraung keras, memegang tombak tajam, sosoknya berkedip, dan tombak itu menikam Tan Yun dengan fatal. Ketika kekosongan bergetar hebat, kekuatan Dewa Guntur yang menyilaukan seperti ular piton raksasa melingkari bagian luar baju besi Tan Yun, dan dengan panik mengalir dalam pedang di tangannya. Dalam sekejap, di arena nomor 2, percikan api memercik kemana-mana. Tan Yun dan Jiang Shu bertarung bersama dengan sengit. Keduanya telah bertarung ratusan kali. Tiba-tiba, suara Jiang Shu yang luar biasa terdengar. Ini tidak mungkin. Tombak keluarga Jiang dikenal cepat dan kejam. Mengapa tidak bisa menyakitimu? Teknik pedang guntur gila yang kamu latih. Ada juga banyak orang di keluarga Jiang yang mempraktikannya. Ketika aku bertarung dengan mereka, mengapa mereka tidak memiliki setengah kekuatan dari milikmu? Pada saat ini, Jiang Shu benar-benar terkejut. Tepat ketika dia melihat bahwa Tan Yun menggunakan teknik pedang guntur gila, dia berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan Tan Yun pasti akan mati. Karena dia tahu terlalu banyak tentang teknik pedang guntur gila, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Tan Yun menggunakannya, kegilaan dalam teknik pedang guntur gila dibawa ke dalam permainan penuh. Ilmu pedang yang sangat bagus. Ling Xia Tianjun di baris kedua tiba-tiba berdiri dan menatap Tan Yun untuk pertama kalinya. Matanya penuh kejutan. Dia menatap Tan Yun, tidak tahu harus berpikir apa. Kilatan rasa bersalah melintasi matanya yang indah, karena dia memandang Tan Yun dan memikirkan gurunya Hongmeng Supreme. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika gurunya secara pribadi berlatih teknik pedang guntur gila, itu sangat kuat sehingga menghancurkan dunia. Ling Xia Tianjun berpikir diam-diam, ranah anak ini terlalu rendah untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari teknik pedang guntur gila. Namun, kegilaan yang dia berikan sangat mirip dengan guruku. Memikirkan Hongmeng Supreme, Ling Xia Tianjun diam-diam berkata, Guru, murid ini meminta maaf kepadamu karena saat itu, tetapi kamu dapat yakin bahwa murid ini akan meningkatkan pengelolaan alam Dewa Hongmeng lebih dari sebelumnya. Pada saat ini, Li Ximin dan Li Xiyin melihat ibu mereka yang berdiri dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ling Xia Tianjun begitu tersentuh. Tepat ketika Ling Xia Tianjun sedang berpikir secara rahasia, Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mu Feng, mereka menatap Tan Yun dengan mata cerah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dapat menggunakan teknik pedang dewa gila untuk tampil begitu luar biasa. Raja Dewa Mu Feng berkata dengan ekspresi bersemangat, bakat Yuner benar-benar tak tertandingi di dunia ini, dan dia benar-benar meningkatkan keterampilan dengan cepat. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi kesimpulan yang pasti bagi Yuner untuk menghabisi Jiang Shu. Raja Dewa Jianglong di kursi juga terkejut. Dia berdiri dan berteriak, Shu'er, kamu hanya bisa menang. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya ya. Ini gimana ya guys ya, Li Xin makin jedak-jeduk nih sama Babang Tan Yun ya. Ya nggak tau lah mereka bakal kayak mana nantinya. Soalnya kalau Li Ximin tahu Tan Yun udah punya 9 istri ya, 9 istri atau 7 istri guys, plus 2 tunangan ya. Bakal kaget ya. Ya udahlah, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.